wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, yang terhormat Bapak Muhammad Yakub SPD dari Darul Quran, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 7 Probolinggo, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Probolinggo, serta anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 7 Probolinggo yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini walaupun dalam kondisi hujan, kita masih dapat menyelenggarakan acara dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila pada dimensi kompetensi spiritual warga sekolah melalui pembekalan pemahaman terhadap kandungan Al-Quran di bulan Ramadan 1443 Hijriah SMP Negeri 7 Probolinggo di Masjid Al-Ikhlas SMP Negeri 7 Probolinggo. Adapun acara pada sore hari ini tadi sudah dibuka dengan acara dari Bapak Yakub. Berikutnya adalah acara pembukaan, kemudian selayang Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, dilanjutkan dengan penutup doa oleh Ustadz Yakub. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Berikutnya adalah selayang pandang tentang Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Sudarmanto. Kepada Bapak Sudarmanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Yakub dari Darul Quran wilayah Jawa Timur 2, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Probolinggo, anak-anakku yang sangat saya sayangi. Dalam kesempatan ini terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ini suasana hujan masih kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan kepada Bapak Kabid, ya, terima kasih Pak ya atas kehadirannya, dan ini mohon maaf Pak, ini kehadirannya ini mencapai hanya 50% karena hujan lebat. Sebenarnya tadi anak-anaknya ini sudah didesain 30 peserta, Bapak Ibu guru, karena ini hujan jadinya yang hadir itu banyak minta izin, tapi tidak apa-apa ya. Ya, dan anak-anak tenang dulu ya. Nah, bisa dengarkan Bapak ya. Bapak ini meminta Al-Quran. Ya, memang menuju keridhaan Allah itu anak-anak itu godaannya besar. Ini masih penting banyak ini. Rasulullah dulu itu pernah sangat sedih karena dakwah 10 tahun. Waktu itu yang ikut, yang iman ya itu kurang lebih hanya 70 orang. Sedih Nabi itu, menangis, berdoa ya, sampai di Isra Mi'rajkan ya. Kenapa ya? Karena tugasnya itu kan besar. Nabi itu Nabi akhir zaman. Ini udah 10 tahun dakwah itu kok baru kurang lebih 70 orang yang iman. Artinya apa?
10 tahun ada 70, berarti 1 tahun kalau dibuat rata-rata 7 orang yang imam. Itu merupakan kegelisahan sendiri. Nah, sama seperti ini panitianya ini gelisah juga, ini harus siapkan segala macam ya, yang hadir sedikit. Tidak apa-apa, ini ujian memangnya. Tapi buat anak-anak khususnya dan Bapak Ibu, Bapak Ustadz Yakob, Pak Kapit, ya, dan ini kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan SMP 7 sebagai sekolah penggerak. Itu yang dituntut lebih banyak mengutamakan pendidikan karakter dalam rangka membentuk profil pelajar Pancasila. Ini dalam kegiatan Ramadan, ini saya sekalian laporan kepada Bapak Kapit. Di SMP 7 itu mulai awal Ramadan itu kegiatannya sampai Ramadan itu waktu itu di sini ada kegiatan mulai bazar ya yang diberita Bapak Wali Kota itu, terus beberapa waktu yang lalu di sini juga ada kegiatan membangun keakraban dengan anak yatim yang dipelopori oleh anak-anak kader PMR, dan sekarang ini oleh Bapak Ibu guru yang takmir musola ini kebetulan nuzulul Quran juga. Tidak lama lagi itu anak-anak itu akan ada kegiatan yang itu insya Allah katanya mau berkolaborasi dengan sesama sekolah penggerak ya, SMP 1 dan SMP Namiran. Dan nanti ada lagi pondok Ramadan pula ya, pondok Ramadan besok tanggal 22. Ini anak-anak belum disampaikan oleh Bula ya, Bapak Ibu guru. Besok itu di sini tanggal 22 itu juga akan ada kegiatan yang namanya muku. Apa itu muku? Penasaran kan? Ikut tanggal 22 daftar ke Bula ya. Pokoknya keren dah ya. Itu nanti langsung dari Malang yang hadir ya, daftar ke Bula ya. Nanti tanggal 22 ada muku ya. Muku itu singkatan dari Mobile Quran ya. Tapi itu sangat menarik. Itu nantinya akan ada peliputan yang bertaraf nasional juga itu ya. Nanti ikut daftar ke Bula. Baiklah barangkali sekalian ya, berkenaan dengan sekarang nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini Bapak tidak akan menceritakan masalah nuzul Quran itu sendiri, tapi apa dibalik dari nuzul Quran. Jadi Bapak ingin membicarakan Al-Quran yang lebih luas. Nuzul Quran itu artinya apa? Ayo, ada yang tahu apa artinya nuzul Quran? Ya, siapa namanya? Ya. Hari diturunnya Al-Quran. Nah ini sore. Kalau hari kan siang. Apa nuzul Quran itu? Nuzul itu artinya turun ya, bahasa Arabnya dari kata-kata nazala. Nazala yanzilu, tadi fa'ala yafilu ya bahasanya. Nazala yanzilu nuzulan ya. Kalau nazala itu sudah turun, yanzilu akan turun, sedang turun, nuzulan itu turun. Jadi nuzul Al-Quran itu artinya turunnya. Nah, turunnya Al-Quran itu bagaimana? Apa begini dulu malaikat Jibril dikirimnya nih, dipaketkan lewat Gojek ya, apa? Sekarang itu apa JNE ya, Nabi Muhammad malaikat Jibril ya, datang kirim dan apa begitu? Enggak, bagaimana? Secara berangsur-angsur berapa tahun? 23 tahun. Oke. Hafal ya, itu ya. Terbagi menjadi berapa periode itu? Masih ingat? Periode Makkah dan Madinah. Di Makkah itu berapa tahun? Kurang lebih 13 tahun ya. Di Madinah 10 tahun. Jadi menghafal Al-Quran itu butuh waktu 23 tahun. Nah, kalian dididik di sini tidak sampai 23 tahun ada yang sudah hafal 1 juz ya. Berarti kan luar biasa itu ya. Rasulullah sendiri dulu mendidik sahabatnya menghafal itu berarti kurang lebih 23 tahun. Karena zaman Nabi itu turunnya tidak kayak JNE tadi, dulu tidak kayak gini, tapi itu berangsur-angsur ya. Turun pertama 5 ayat, berikutnya. Nah, tapi begini ya, hari ini saya ingin membicarakan lebih jauh dari Al-Quran. Yang pertama tadi Ustadz Yakob menyampaikan rajin-rajin membaca pahalanya besar.
Tapi begini, ada lebih dari itu. Kita sebagai umat Islam, kitab sucinya diyakini adalah Al-Quran. Sudah pernah mengikuti perkembangan masalah Al-Quran yang sampai terakhir, yang sampai viral. Apa? Baru-baru ini ada seorang pendeta, dulunya itu beragama Islam, murtad, mengusulkan ke Menteri Agama agar Al-Quran ini dikurangi 300 ayat yang dibuang katanya. Loh iya nih, di YouTube-nya kan ramai tuh. Ada yang pernah buka? Kamu bukanya YouTube-nya hanya bintang film Korea. Ya itu yang gitu-gitu dilihat itu biar punya giroh ya. Ada yang tahu tuh laki-lakinya. Nanti dicari ya. Pendeta yang mengusulkan Al-Quran dihapus 300 ayat. Ini prihatin, ini memang memprihatinkan. Tapi saya sesuai dengan janji Allah tadi yang saya bacakan tadi, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr, nama lain Al-Quran itu adzikr ya, adzikra. Wa inna lahu lahafidun, dan kami juga akan yang memelihara. Artinya apa? Al-Quran ini akan dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun bagaimana ada berusaha memalsukan, menghilangkan, pasti itu gagal. Pasti gagal. Kenapa? Karena janji Allah sudah akan memelihara Al-Quran ini kesuciannya sampai hari kiamat. Ciri-ciri terpeliharanya bagaimana? Al-Quran ini penuh kemukjizatan anak-anak. Ya, mujizat Nabi Muhammad. Kalau mujizat Nabi Muhammad itu kan Nabi Musa. Mujizatnya apa itu? Diberi tongkat, ya kan? Belah lautan jadi ular. Nah, sekarang itu di TV itu banyak itu yang bisa menciptakan jadi burung, ya, kertas jadi uang. Tidak menarik lagi mungkin Nabi Musa itu kalau tongkatnya sekarang. Dia hanya bisa jadi ular. Sekarang orang butuh pulsa daripada ular, ya kan? Lebih pintar orang bisa buat kertas jadi uang. Mungkin itu lebih menarik. Nabi yang lain apa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apa mujizatnya? Tidak disempat dibakar api. Sekarang pemadam kebakaran itu punya alat yang canggih. Itu kan iya kan? Api bagaimana membara, dia bisa nerobos di kebakaran itu. Sehingga dia mungkin merasa menandingi Nabi Ibrahim dan mujizatan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Mujizat yang paling besar adalah Al-Quran. Bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak punya mujizat yang kayak gitu, juga punya ya. Kalau Nabi Isa itu pernah menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad itu lebih hebat lagi. Apa yang dihidupkan? Kambing yang disate itu bisa ngomong. Lain mujizat. Nabi Muhammad pernah diberi kambing dibakar, tapi oleh orang musyrikin diberi racun. Mau dimakan kambingnya itu ngomong, ya Rasulullah jangan dimakan, aku ini ada racunnya. Kan lebih hebat kambing sate kambing bisa ngomong. Ya kan? Itu mujizat yang diberikan oleh monggo ibu-ibu. Alhamdulillah hadir satu persatu ini Pak Kabin, monggo. Monggo di depan aja, jangan di pojok ya. Itu sampai usul bangga. Ya. Oke, saya lanjutkan anak-anak ya. Ini saya kembali ke Al-Quran. Nah, makanya kenapa anak-anak, bapak-bapak di SMP 7 saya sendiri waktu di sini saya mengadakan tahfidz. Tujuannya kenapa? Biar ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya saya sebagai pribadi seorang muslim kebetulan jadi kepala sekolah, ini tujuannya yaitu tadi sebagai wujud kita ini sebagai umat Islam itu jago punya tanggung jawab ya. Karena sekarang ini buat ibu-ibu yang terutama masih muda-muda, yang punya anak mungkin itu perlu ditanamkan dari kecil, karena anak sekarang itu masih kecil belajar ke TPQ, TPA ya kan, TK. Nanti kelas 5 SD sudah merasa malu. Kan gitu. Nah, ini malu nih ngaji ke TPA. Enggak ya. Nah, kalian di sini saya harap yang alumni SMP 7 makanya di sini dibuat kurikulum itu lulus
harapannya hafal juz ke-30. Bukan 30 juz ya, juz ke-30. Nah, ya, itu harapannya. Ya ini tolong kalian jangan malu belajar Al-Quran. Sampai saat ini bapak sendiri yang sudah punya cucu itu masih sering belajar. Kadang tanya ke Ustadz Yakob, kadang baca, ya kan. Tujuannya kenapa ya? Kita ini punya tanggung jawab terhadap Al-Quran. Nah baiklah anak-anak ya, Al-Quran tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran ini mujizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang paling agung ya. Mujizat yang paling utama itu Al-Quran. Kalau Al-Quran ini sebagai bukti mujizat itu apa? Banyak ya. Contohnya misalkan ya, ilmu pengetahuan yang baru sekarang, yang belajar IPS, belajar geografi, mempelajari karakter gunung, mempelajari lagi apa? Karakter laut. Pernah ya? Di situ diceritakan kenapa sekarang fenomena itu. Ada dua lautan yang bertemu tapi tidak bisa campur airnya. Ya. Ada lagi, tidak usah jauh-jauh, muara. Nah, kalau kemayangan ya, muara sungai itu dengan itu tidak bercampur. Di Al-Quran ternyata sudah diceritakan 14 abad yang silam. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sekolah IPS, kuliah geografi, tidak. Nah, itulah sebagai kemujizatannya. Contoh yang lain, masalah gunung. Gunung itu kan bergerak ya, dalam belajar geografi itu bergerak itu, nyundul meledak ya. Ternyata di Al-Quran itu juga sudah diceritakan. Dan banyak Al-Quran sebagai, dan ini tadi sebagai ayat yang saya bacakan tadi, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu bukti Allah akan menjaga. Ternyata di Al-Quran ini juga diberikan kunci-kunci rahasia, sehingga kalau mau dipalsukan orang mesti tahu. Contohnya tadi Ustadz Yakob ya, menceritakan Al-Quran itu seni bahasa. Itu yang saya pelajari lebih apa? Lebih unik daripada bahasa yang lain. Karena apa? Tadi itu wajahnya nazala, yanzilu, nazil. Jadi kalau berubah harakatnya aja bisa ketemu. Itu satu contoh. Kenapa di Indonesia banyak yang ahli ilmu nahwu, ilmu sorof, ya kan? Nah ini gue masih muda, belajar ya, belajar qiraat ya. Bacaannya kalau langgamnya tidak cocok ada ketahuan oleh yang ahli tentunya ya. Tadi Ustadz Yakob mencontohkan lagu Nahawan, lagu Bayati ya. Kalian yang masih muda-muda ini belajar ya, suaranya, nafasnya masih bagus. Bapak terima dulu kan sama, Bapak masih belajar di dini ya. Dulu saya SMP kak kalian itu, dulu gurunya saya itu Ustadz Sahowi itu, juara Pori Jawa Timur itu. Ustadz Sahowi ya, itu bimbing kami dulu itu. Waktu di Sebaung, Maros, saya kan dia. Dulu Bapak itu waktu dini itu juara 2 pesertanya 2 orang tapi 3, 1 tidak hadir waktu final juara 2, pesertanya 2 orang. Nah itu ya, kembali ke Al-Quran tadi, kemujizatannya tadi selain bahasa, di sini dari segi macam-macam ilmu itu ternyata di Al-Quran itu nyambung. Kemarin guru BK-nya nge-share ya, tulisan-tulisan gurunya, literasi keimanan. Ada yang sudah membaca volume 1 nomor 4. Itu Ustadz Hadi mengkaji berdasarkan rahasia angka 7 di Al-Quran. Itu termasuk kunci-kunci juga itu. Itu masih banyak fenomena yang muncul. Kalau tadi yang saya bacakan tadi itu ada di surat apa itu? Surat Al-Hijr, surat ke-9 ayat 9. Ini kan rahasia ini. Kenapa kok Allah menempatkan di surat yang ke-9 pada ayat ke-9 bunyinya Allah itu berjanji, Innana munazzalat dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang menurunkan Al-Quran dan saya akan memelihara sampai hari kiamat nantinya. Angka 9 itu dalam matematik angka tertinggi itu ternyata.
Tidak mungkin, berarti memang sudah janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu anak-anak ya. Terus, nah ini biar lebih cinta lagi kepada Al-Qur'an kalian ya. Al-Qur'an diturunkan berapa periode tadi? 2 ya, periode Makkah dan Madinah. Berangsur-angsur berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun. Terus sekarang saya tanya, berapa surat Al-Qur'an ini? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Ini yang kita terima secara turun-temurun. Ya. Sudah pernah buktikan? belum. Nanti bulan ditugas. Tolong menghitung satu bangku, dihitung Al-Fatihah berapa surat, Al-Baqarah berapa surat sampai An-Nas. Ya. Dijumlah. Saya pernah dulu tapi tahun 90-an ya, masih di luar Jawa tuh. Ya gini, saya tugaskan misalnya satu bangku, satu Al-Qur'an gitu. Ternyata dihitung itu hanya berjumlah 6.236 ayat. Nah, ini Bapak mau cerita ini ya tentang ini. Ternyata kok ada 6.666. Ini yang saya ini yang pernah saya terima ini. Saya sekolah dulu SD diajari gitu oleh guru saya. Ternyata kok tidak segitu. Ini nanti boleh dibuktikan nanti ya. Kamu nanti itu. Kalau perlu caranya ya berkelompok, jangan berat loh. Nanti kan di kelas itu ada berapa meja itu? Nah, 15. Nah, misalkan kelas 7A ngitung juz 1 sampai juz 15, ya kan? Ngitung nanti jumlah nanti. Coba berapa ayat? Ini Bapak mau cerita. Nah, ya, jadi begini. Itu pernah jadikan pertanyaan. Khususnya saudara-saudara yang di luar kita. Kadang kan misalkan ini maaf saja ya, misalkan ada saudara kita beragama Nasrani. Kadang ngoreksi juga ke Al-Qur'an kita itu. Betul tak? Karena mereka menuduh Al-Qur'an ini katanya bukan asli wahyu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu pernah dituduh belajar kepada orang Yahudi dan Nasrani. Katanya Nabi Muhammad tidak sampai. Jadi begini, para ulama itu anak-anak itu punya sudut pandang berbeda cara menghitung ayat Al-Qur'an. Kalau dalam bahasa matematikanya mungkin kalau Pak Anting aja itu namanya matematika kontekstual. Kalau matematika yang konvensional itu 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 kali 4 sama dengan 12. Tapi kalau kontekstual tidak begitu. Bisa 3 kali 4 sama dengan 5.000. Kok begitu Pak? Dia penjual foto. Jadi biasanya ngelayani orang pesen bikin foto 3 kali 4 satu paket 5.000. Jadi kalau tanya 3 kali 4 berapa? Dia ingat waktu ngerjakan kwitansinya foto langsung jam 5.000. Itu namanya kontekstual, ya kan? Kalau konvensional ya 3 kali 4 ya 12. Nah, Al-Qur'an ini anak-anak perlu saya sampaikan, para ulama itu sejak dari zaman sahabat Nabi itu sudah mulai perbedaan pandangan terhadap ayat Al-Qur'an. Kalau zaman Nabi itu Al-Qur'an kan masih belum seperti ini. Tapi Nabi itu terima wahyu, disampaikan, dibacakan, sahabat mendengarkan dan mengikuti. Itu yang dikenal tadi Ustaz Yakob menerangkan, itu yang dinamakan qiraatun sab'ah, ya kan? Ada 7 bacaan. Itu para sahabat itu ternyata Nabi kalau membaca Al-Qur'an berhenti, ada yang menganggap itu udah 1 ayat. Ada yang menganggap cuma berhenti wakaf saja. Nah, ini sehingga nimbul perbedaan. Itu satu contoh. Terus yang lain lagi menghitung Bismillahirrahmanirrahim. Tadi anak-anak menyebutkan berapa surat ini? 114 surat. Kalau dilihat mulai surat Al-Fatihah, surat An-Nas, itu kan di atas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Apa ada surat ini yang tidak didahului oleh bismillah? Ada. Surat apa? At-Taubah atau Al-Baro'ah. Berarti bismillahnya berapa jumlahnya? 113. 111 juga. Kenapa? Ada satu surat yang bismillahnya sampai 2. Ayo di mana? Ayo. An-Nahl apa? Ayo. Temannya An-Nahl. An-Nahl kan lebah ya. Apa? An-Naml. Temannya lebah, An-Naml itu kan semut. Ya kan? An-Nahl lebah. Di An-Naml itu bismillahnya 2. Yang pertama pembukaan suratnya, di tengah-tengah itu waktu menceritakan Maharani Bilqis menceritakan kepada pembesar kerajaan, saya ini terima surat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 bismillahnya, berarti bismillahnya tetap 114. Nah, ini para ulama ini juga beda-beda. Ada yang dihitung sebanyak 114 bismillah, tapi ada yang menghitung cuma 1. Nah, ya. Akhirnya itu tadi dak 6.666 ayat tidak ya. Tergantung siapa yang hitung. Bagaimana subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga imam bismillahnya tidak dijaharkan. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kenapa? Dia menganggap bismillah itu bukan sebagai ayat 1. Ya. Pak, bagaimana? Sah tidak sholat? Yang mana sah? Sah semuanya. Yang tidak sah, yang tidak bagus, yang tidak sholat itu, ya kan? Nah, kamu mau sholat ikut yang mana ya? Ikuti imamnya, tidak usah bingung ya. Nah itu anak-anak ya. Oke, sebelum saya itu tadi sedikit selain nanti harapan Bapak cerita begini. Nanti saya harap terutama masih usia ini, masih SMP ini, harapan saya kalian tuh punya nilai plus dalam Al-Quran. Nanti dicoba dibaca, dibuktikan betul tidak 6.600. Jadi besok kalau kamu kunci jawabannya buku lambar kunci 66, kamu jawab tidak segitu, kok salah? Kamu punya argumen, udah aku bener ini, tak hitung ini, ya kan? Metode-metode baru yang bisa cara mengajar membaca dengan cepat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan sekali lagi kepada Bapak Kabid Pembinaan Ketenagaan. Ini kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi masih belum bisa maksimum ini Pak Kabid. Sebenarnya saya ingin semua anak-anak itu dilibatkan. Tapi ini kan kita masih suasana pembatasan. Dan beberapa waktu yang lalu saya ngadu ke Bu Kabid Pendidikan Dasar, saya minta Kak idik-idik Bu, ada keinginan untuk tatap muka 100%. Kalau kemudian Pak Wali Kota sampaikan anak-anak itu sudah jenuh di rumah gurunya juga gitu. Dan insya Allah katanya mau disampaikan. Yang kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini selayang pandang tentang Al-Quran. Sebenarnya masih banyak yang belum tersampaikan ya, masih belum tersampaikan karena itu keterbatasan. Saya nyampaikan, nanti kamu cari sendiri di luar yang saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudarmanto. Demikian tadi selayang pandang tentang Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Sudarmanto. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Kepada Bapak Tri Agus Wibowo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala
Kepala Sekolah SMP 7 Probolinggo, Bapak Sudarmanto. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Yakub, alhamdulillah yang kami hormati, ketemu dengan saudara dari Kerasan, sama-sama di Kerasan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP 7 Probolinggo serta anak-anakku yang berjumlah 14 nih, alhamdulillah hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan kesempatan untuk hadir di pertemuan ini dalam kondisi yang sehat walafiat, ketemu dengan Bapak Ibu, ya teman-teman saya semuanya ya, sejak tahun 2016 bertemu, Pak Khotib ya, sama-sama satu angkatan. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan yang besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak Ibu, yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya telah mengundang saya pada acara ini yang bisa dikatakan luar biasa ya. Semoga niatan Ibu mengundang saya, Bapak Ibu semuanya, menjadi satu ladang amal di bulan yang barokah. Yang kedua, salam dari istri saya yang tadi menyampaikan, kebetulan pas saya hadir, ayo mau berangkat, ternyata istri saya lagi sibuk masak, ya jadi itu. Kalau udah masak ini nanti sahur apa dengan kita? Ya sudah lah gitu. Sudah ya, akhirnya saya berangkat sendirian. Cuma tadi sempat bingung mau berangkat karena kondisinya hujan. Ya saya juga minta maaf. Meskipun tidak hujan pun saya insya Allah juga akan datang terlambat karena memang saya itu presensinya jam 3. Jadi kalau proses tadi sudah saya usahakan jam 3 langsung saya presensi langsung pulang. Ya, tapi ya itu karena kondisinya hujan jadi harus pulang-pulang, hati-hati seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari tema hari ini, ya, penguatan profil pelajar Pancasila pada dimensi kompetensi spiritual warga sekolah melalui pembekalan pemahaman terhadap kandungan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau melihat saya judulnya ini luar biasa nih, karena saya tahu bahwa Pak Sudarmanto kapasitasnya ya luar biasa dalam melakukan inovasi seperti itu. Ya, karena kita tahu bahwa penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak bisa dipisahkan dari kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum prototipe atau yang bisa dikatakan sekarang kerennya kurikulum merdeka, itu kerennya. Kalau dulu disebutkan kurikulum prototipe, pada akhir-akhir ini didengungkan namanya kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka ini penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang tujuannya untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan. Nah, kalau melihat dari itu memang tidak bisa dikatakan bahwa ini suatu solusi yang baik ya di bulan yang penuh barokah, di bulan Ramadan ya, karena kita tahu kondisi remaja-remaja kita itu sudah bisa dikatakan keranjingan HP ya, dan kecenderungannya moralnya mulai bergeser, beda dengan zamannya kita. Jadi monggo program-program ini ke depan, mungkin tahun depan ya, itu akan tetap berlangsung selama mungkin paling tidak selama Jokowi tetap memimpin negeri ini. Nggak tahu nanti kalau sudah lewat nanti akan mungkin ada perubahan lagi ya, untuk kurikulumnya seperti itu. Jadi monggo ini adalah suatu program yang cukup bagus, ke depan bisa dilanjutkan. Mungkin bentuknya seperti yang lainnya, jadi tidak hanya mungkin seperti ini atau mungkin sosial bagi-bagi takjil atau bagaimana seperti itu. Satu yang positif, yang jelas dari Dinas Pendidikan mengapresiasi betul
apa yang dilakukan oleh SMP 7 sebagai salah satu sekolah penggerak ya. Jadi nanti ke depan SMP 7 akan menularkan program-program sekolah penggerak pada sekolah-sekolah yang lainnya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah sangat mepet, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tri Agus Wibowo. Berikutnya waktu saya serahkan kepada Bapak Abdul Hadi untuk menutup kegiatan Khataman Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh penutup doa oleh Bapak Ustadz Yakub. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kita akan melaksanakan doa khatmul Quran, tapi terlebih dahulu kita mulai dengan pembacaan surah. Kita mulai dari surah Al-Zalzalah ya sampai nanti surat An-Nas. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma yawmaidin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawmaidin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة
خفت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
أصفت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولشيخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ومن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Masih kurang. Ya, nanti Bapak Ibu anak-anak langsung adzan terus sholat yuk, karena takjil kita cuma sekedar membatalkan puasa. Ya, nanti. Sudah, ya, ini sudah. Sudah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi oleh ngono. Makasih, tak koleksi. Apa itu? Apa itu? Putih. Oh, yang baju biasa. Sedotan. Ede-ede. Ini sebabnya. Untuk bungkus.